Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Perkenalkan, di sini saya Era Yulina Sandi. Saya petugas promosi kesehatan dari UPTD Puskesmas Banjarmalu 1. Nah, semoga di situasi pandemi ini kita semua selalu diberi kesehatan. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Nah, PHBS itu sendiri apa sih? PHBS itu adalah suatu budaya yang dilakukan oleh seorang atau kelompok ataupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih mandiri dan berkualitas. Nah, PHBS ini tentu perilaku yang harus dipraktikkan secara terus-menerus dan harus dilakukan secara kontinu dan dilakukan setiap hari dan kapan saja, di mana saja, ya. Nah, terkait di masa pandemi ini, tentu PHBS itu harus senantiasa kita lakukan. Kenapa? Karena sangat erat kaitannya dengan kita agar tetap menjaga kondisi kita di masa pandemi ini agar tetap sehat, tetap fit, biar tentunya kita terbebas dari penyakit dari COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih kita bisa terbebas dari penyakit corona di masa pandemi ini? Tentu kita yang utama adalah dengan mengikuti anjuran dari pemerintah, terutama dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, terus untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini banyak sebenarnya, ada tatanannya, ada tatanan rumah tangga, pendidikan, tempat kerja. Nah, untuk kali ini mungkin kita akan membahasnya tentang jenis dari hidup bersih dan sehat yang sering kita terapkan di lingkungan kita atau keseharian kita. Salah satunya yaitu seperti mandi. Nah, mandi itu mungkin kegiatan yang sudah rutin kita lakukan, ya. Mandi tentu sehari minimal 2 kali, ya. Nah, manfaat mandi itu apa? Tentu menjaga kebersihan kulit, terus bisa menghilangkan bau badan, terus mencegah penyakit. Nah, yang paling penting di masa pandemi ini adalah menghilangkan kuman atau virus yang menempel di tubuh kita setelah seharian kita beraktivitas. Tuh. Nah, yang kedua yaitu mencuci rambut. Nah, mungkin mencuci rambut itu suatu kegiatan yang mungkin rutin juga kita lakukan, tetapi mencuci rambut itu paling tidak kita melakukannya 2 sampai 3 kali dalam waktu seminggu. Nah, tujuannya jelas untuk menjaga agar rambut dan kulit kepala kita selalu bersih, ya. Dan yang ketiga yaitu membersihkan hidung. Nah, hidung juga salah satu komponen yang memang harus kita jaga kebersihannya. Nah, tetapi perlu kita ingat di masa pandemi ini kita juga tidak boleh sembarangan memegang hidung kita atau membersihkannya. Nah, ketika kita membersihkan hidung, itu juga kita harus memastikan tangan kita itu memang benar-benar harus sudah bersih. Nah, kenapa? Karena jika tangan kita dalam kondisi kotor, kemudian kita memegang hidung atau membersihkan hidung, nah itu juga akan menjadi salah satu penyebab kita tertular dari virus corona ataupun virus yang lainnya. Nah, terus selanjutnya yang keempat adalah membersihkan telinga. Nah, telinga juga merupakan komponen utama juga yang harus kita selalu jaga kebersihannya, yaitu terutama di daun telinga dan juga bagian dalam telinga. Nah, untuk membersihkan bagian dalam telinga tentu kita tidak boleh menggunakan barang-barang yang berbahaya atau tajam, ya. Nah, itu pun juga harus disesuaikan, ya, harus menggunakan bahan yang aman. Nah, terus untuk menjaga kesehatan telinga juga kita juga tidak boleh nih, kalau biasanya anak-anak muda biasanya menggunakan headset, ya, terlalu lama. Nah, itu juga berbahaya. Nah, kita harus mengingat dalam penggunaan headset itu tidak boleh terlalu lama, yaitu 60/60. 60 itu artinya 60% dari volume kita mendengar, ya. Itu maksimalnya itu adalah 60% dari volume, dan untuk waktunya yaitu 60 menit. Jadi ketika kita menggunakan headset harus diingat 60/60. 60 untuk volumenya dan 60 untuk waktunya, yaitu 60 menit gitu.
terus selanjutnya yang kelima yaitu adalah kesehatan mata. Nah, ini nih yang biasanya teman-teman semua sekarang sering banget pada mainan gadget ya, udah pakai HP, pakai laptop seperti itu. Nah, itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Nah, ingat ketika kita menggunakan gadget pun kita harus sebenarnya membatasi, harus tidak sembarang setiap hari kita harus menggunakan bermain gadget kita dengan jarak yang terlalu dekat dan waktu yang terlalu lama. Kita harus mengingat mata kita itu juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Nah, selain kita menggunakan gadget atau laptop dan maupun membaca, kita juga harus pastikan kondisi ruangan kita itu harus menggunakan cahaya yang cukup atau memadai dengan jarak penglihatan juga yang sesuai. Selanjutnya yaitu mencuci tangan pakai sabun. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang memang harus wajib kita lakukan di masa pandemi ini. Nah, selain cuci tangan itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kuman atau bakteri maupun virus yang ada di tangan kita. Nah, cuci tangan itu kita wajib menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Nah, waktunya kapan aja? Nah, waktunya itu yaitu tentu sebelum kita makan, terus sesudah kita beraktivitas, terus setelah kita memegang hewan, setelah bepergian. Terus kalau untuk ibu-ibu rumah tangga sebelum menyuapi anak, setelah menceboki anak pun kita harus tetap cuci tangan. Nah, cuci tangan ini ada 6 langkah dan harus diingat ya. 6 langkah itu yaitu yang pertama kita gosok telapak tangan terlebih dahulu, kemudian kita gosok punggung tangan bergantian kanan dan kiri, kemudian kita ke sela-sela jari. Nah, sela-sela jari, kemudian selanjutnya kita mengunci ya, mengunci gerakannya seperti ini. Nah, terus setelah mengunci kita putar ibu jari, tentu bergantian kanan dan kiri. Setelah ibu jari kita putar ujung jari kanan dan kiri, tentu kita bergantian. Kemudian kita bilas dengan air yang mengalir. Nah, seperti itu ya untuk langkah-langkah cuci tangan ya, 6 langkah cuci tangan. Bisa juga untuk teman-teman mengingat biar mudah bagaimana kita mencuci tangan, ada singkatannya yaitu tepung, selaci, put-put. Telapak tangan, punggung tangan, sela, ci itu mengunci, putar yang pertama putar ibu jari, put yang kedua putar ujung jari. Nah, itu untuk cuci tangan. Selanjutnya adalah yaitu menggunakan alas kaki. Tentu alas kaki itu sangat penting ya. Kenapa? Karena alas kaki itu bisa melindungi kaki kita dari bahaya benda-benda yang berbahaya dan juga melindungi kaki kita dari kotoran maupun dari cacing ataupun kotoran cacing yang bisa masuk melalui sela-sela kaki kita. Terus selanjutnya yaitu adalah kebersihan pakaian. Pakaian yang kita pakai tentu harus dalam kondisi bersih ya. Nah, apalagi dalam masa pandemi ini, tentu ketika kita bepergian kita tidak tahu ada bakteri atau virus apa aja yang menempel di baju kita. Jadi, sebisa mungkin setiap baju kita habis kita pakai, terutama habis bepergian, setelah kita masuk ke rumah itu baju harus segera dicuci ya, ataupun sebisa mungkin langsung kita ganti baju, bajunya dicuci, terus kita juga harus mandi seperti itu karena kita tidak tahu kondisi badan kita, apa yang menempel di baju kita itu ada virus atau bakteri apa saja. Nah, jangan-jangan di baju kita itu terdapat ada virus coronanya. Nah, itu tetap kita makanya harus tetap jaga-jaga dan berhati-hati. Nah, selanjutnya ini nih, biar badan kita selalu fit, sehat, yaitu adalah makanan dengan gizi seimbang dan juga harus berolahraga. Nah, gizi seimbang itu apa sih? Jadi gizi seimbang itu dalam sekali kita makan, kita harus ada dalam satu piring itu harus ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada sayurnya, juga ada buah-buahannya ya. Nah, nasi ini sumber karbohidrat ini atau nasi itu adalah sebagai sumber energi bagi kita. Nah, untuk lauk pauknya ini sebisa mungkin dalam sekali makan harus ada lauk hewani dan lauk nabati. Karena protein ini, lauk pauk ini adalah sumber dari protein ya. Nah, terus kemudian sayur dan buah itu juga harus tetap ada dalam sekali porsi kita makan. Nah, itu
karena dengan gizi yang seimbang tentu akan menyebabkan atau bisa membuat badan kita menjadi tetap sehat. Nah, terus selanjutnya adalah olahraga. Ya, walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap berada di rumah, badan kita agar tetap bugar, itu juga kita harus melakukan olahraga juga. Ya, olahraganya tentu yang aman ada di lingkungan sekitar rumah, ya. Nah, kalau tidak olahraga kita pun juga bisa melakukan aktivitas fisik, ya. Mungkin teman-teman semua karena masa pandemi masih belajarnya di rumah, kan masih ada waktu juga untuk bisa membantu orang tua, bisa juga dengan menyapu, ngepel, mencuci. Nah, itu juga salah satu aktivitas fisik yang bisa membuat badan kita tetap bugar dan fit, ya. Nah, ini untuk pesan bagi teman-teman semua dalam masa pandemi ini, ya. Tentu sekarang sudah sangat lama, ya, dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, di sini teman-teman sudah tahu belum sih COVID-19 itu apa? Jadi COVID itu adalah coronavirus disease. Nah, yang ditemukan pada tahun 2019. Nah, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus jenis baru yang cara penyebarannya itu adalah melalui kontak atau dari droplet, ya, dari orang ke orang yang melalui jalur nafas atau percikan, ya. Nah, itu kemudian bisa menularkan orang lain. Nah, cara penularannya seperti apa? Nah, seperti tadi misalnya kita kontak dengan berjabat tangan, orang tersebut tidak cuci tangan terlebih dahulu, kemudian orang tersebut langsung memegang mulut, hidung, atau mata. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi tertular dari virus corona, gitu, ya. Nah, terus gejalanya apa? Gejala dari COVID-19 ini adalah yang pertama itu bisa panas tinggi, demam, terus batuk, terus biasanya juga disertai dengan pilek, terus juga ada yang sesak nafas, hilang penciuman, terus hilang indera perasa. Nah, itu adalah beberapa gejala yang timbul dari penyakit COVID-19. Nah, terus yang perlu diperhatikan di masa pandemi ini, yang pertama teman-teman tentu harus mengurangi resiko. Nah, cara mengurangi resiko tertular itu apa? Ya, dengan 5M, ya. Nah, 5M itu yang pertama jelas kita harus memakai masker. Kapan kita memakai masker? Memakai masker setiap saat. Setiap kita keluar rumah, kita harus wajib memakai masker. Memakai masker tentu harus yang benar. Harus diikat kencang, ya, tidak boleh longgar, tidak boleh talinya ada yang kalau misalnya memakai yang talinya ada yang tidak diikat, ya. Jadi memakai masker itu harus yang benar-benar rapat, ya, sehingga virus itu tidak bisa masuk. Nah, setiap saat kapan saja, ya, itu harus kita memakai masker. Nah, terus yang kedua, mencuci tangan. Nah, tadi kita sudah belajar mencuci tangan bersama, yaitu ada 6 langkah mencuci tangan itu setiap saat kapan saja. Nah, ketika di fasilitas umum kita melihat ada tempat cuci tangan, mungkin alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Nah, tetapi ketika tidak ada di fasilitas umum itu tidak ada tempat cuci tangannya, mungkin kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman semua ketika bepergian kita harus di masa pandemi ini kita harus selalu sedia hand sanitizer di tas kita. Nah, terus kemudian yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, menjaga jarak itu minimal 1 meter dengan orang atau teman kita, ya. Nah, kenapa? Karena dengan jarak 1-2 meter itu menjaga kita dari adanya percikan atau droplet, ya, dari orang atau teman kita di sekitar kita. Nah, karena kita di masa pandemi ini kita tidak tahu mana orang yang terinfeksi ataupun tidak, seperti itu. Nah, oleh karena itu biar kita aman, kita harus tetap menjaga jarak dengan teman atau orang di sekitar kita minimal 1-2 meter. Nah, terus yang keempat yaitu adalah menghindari kerumunan, ya, karena di tempat kerumunan itu sangat memungkinkan sekali untuk kita bisa tertular dengan adanya virus corona ini, sehingga ketika ada orang-orang berkerumun lebih baik kita tidak ikut serta dalam kerumunan tersebut. Nah, karena itu ini aja teman-teman, adik-adik semua masih belum bisa melakukan tatap muka, yaitu tujuannya adalah untuk menghindari kerumunan, ya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap
menerapkan protokol kesehatan dengan tadi salah satunya menghindari kerumunan. Nah, yang kelima yaitu adalah mengurangi mobilitas. Mobilitas itu adalah bepergian keluar rumah, terus bepergian keluar kota, itu adalah mobilitas. Kenapa? Karena itu juga salah satu dengan terlalu sering orang melakukan mobilitas, bepergian, itu juga bisa menyebabkan kita menjadi tertular virus corona. Nah, selanjutnya itu tadi 5M ya, kita mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, mengurangi resikonya dengan 5M. Terus selanjutnya dengan kita juga harus mencari informasi yang benar, karena di masa pandemi seperti ini banyak sekali informasi-informasi dari luar sana itu yang mungkin sumber kebenarannya masih dipertanyakan. Nah, kadang ini teman-teman semua di sini juga harus cerdas, bisa memilih informasi mana yang benar dan informasi mana yang salah, karena sekarang sudah banyak ya media sosial, terusan di biasanya teman-teman semua menggunakannya Instagram sama Twitter ya. Dan bahkan di situ kadang banyak orang yang meng-share informasi yang belum tentu itu infonya itu akurat. Nah, jadi di sini teman-teman harus pandai memilah informasi yang benar dan yang salah. Nah, tentu ketika kita akan membagikan informasi ke teman-teman yang lain atau saudara, kita juga harus menyaring, kita harus pastikan informasi ini benar atau tidak. Nah, jangan sampai ketika kita mendapat informasi tiba-tiba kita belum tahu ini benar atau salah. Nah, terus kita nge-share ke teman-teman atau ke keluarga kita, padahal informasi yang kita dapat itu adalah tadi salah atau hoax ya. Nah, itu teman-teman juga harus berhati-hati ya. Kita harus mengecek dulu informasi yang benar. Terus yang ketiga yaitu manajemen ketika kita sakit. Nah, jadi teman-teman ketika ada keluhan atau gejala ya, tadi yang sudah saya sebutkan ya, untuk gejala yang mengarah ke COVID-19, ada adik-adik misalnya teman-teman demam, batuk kayak gitu ya, itu juga sebenarnya harus segera periksa ke instansi kesehatan ya. Kenapa? Tentu biar adik-adik semua teman-teman bisa ditangani sedini mungkin oleh teman-teman kesehatan ya. Nah, karena virus corona ini bisa menyebabkan kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, tentu mungkin tidak menimbulkan resiko yang tidak menimbulkan gejala. Tetapi untuk di lingkungan sekitar kita seperti ada lansia, orang yang memang sudah punya penyakit bawaan, terus ada balita, ibu hamil yang jika terkena penyakit COVID-19 ini, yang mereka juga akan semakin menimbulkan keparahan. Nah, oleh karena itu ketika kita merasakan ada gejala yang tidak sesuai atau adik-adik sakit, memang lebih baik harus segera periksakan diri ke dokter atau ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, itu mungkin sedikit informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa diterapkan di masa pandemi ini. Sebenarnya untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini masih banyak ya, tetapi mungkin ini beberapa yang mungkin bisa teman-teman terapkan di masa pandemi ini. Nah, harapannya di masa pandemi ini teman-teman semua bisa selalu menjaga kesehatannya, bisa tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga teman-teman semua bisa terhindar dari penyakit COVID ini. Nah, mungkin demikian dari saya. Saya akhiri. Oh ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.